2 hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu. Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya. Rumahku hanyalah kita, kau dan aku sempurna di mana-mana. Ada yang baru nih. Ada yang baru gitu. Ada juga nih yang pagi-pagi sudah ngambil, sedangkan kita di sini bertugas gitu ya. Ternyata di sebelah kita ada yang lebih romantis. Lebih romantis. Nah, kita ini dulu nih. Tos dulu dong. Minum dulu. Habis langsung. Wah, kita kasihkan gimmick nih. Nyapa dulu dong, dulu. Baik, selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Kali ini bersama saya Herlinda Ingkong dan saya Jeff Horizon, tentu saja akan menemani pemirsa selama 2 jam ke depan, dan kami akan menyajikan berbagai
obrolan inspiratif dan juga kita akan menghadirkan berbagai informasi menarik nih dari seluruh Kalimantan ya Linda ya. Iya, dan tentunya juga nanti di sela-selanya kita akan menyajikan berbagai musik untuk menemani pagi menjelang siang dari pemirsa. Dan tentunya hari ini kita akan seru-seru sekali karena narasumber kita wow, gitu beda dari yang lain nih. Dan hari ini tentu saja kita akan tampil beda dengan narasumber tentu saja yang selalu baru dan mampu menginspiratif pemirsa pada hari ini dan tentu saja pada segmen obrolan inspiratif berikut ini. Nah, ini kita kan sudah masuk segmen obrolan inspiratif nih ya, gitu. Gimana kalau kita pisahkan sebentar deh, mereka berdua boleh nggak sih? Betul banget, nampaknya terlalu romantis banget nih. Sepertinya harus ditarik salah satu sebagai bagian untuk bisa menginspirasi pemirsa ini Borneo pada hari ini. Betul sekali, langsung aja ya. Ini adalah pekerjaan yang seru ya, memisahkan yang romantis sedikit gitu ya. Nanti Kak Jeff geser dikit, aku mau jemput dia dulu. Halo. Siapa nih narsumnya kita pada hari ini? Susah banget ngedistract mereka. Wow. Iya, tolong pisah sedikit, Ibu. Kita ke situ dulu, jangan. Kayaknya kita harus juga sama-sama gitu deh rame-rame. Oh ternyata agak berat ya untuk dipisahkan sekejap iya, saja berat ya sekali gitu. Langsung aja yuk kita gabung sama kita di sini. Silakan Kak Vivi. Iya. Tadi kamu ngelihat nggak sebelah sini kali ya Kak Vivi? Oh iya. Kamu ngelihat nggak tadi dia kita sambil duduk, dia tadi kita tarik, aku tarik tuh dia sambil dada loh pasangannya kayak bentar aja kok ya, bentar aja. Nanti kita akan nanti kita akan menyatukan lagi. Walaupun berpisah selama berjarak hanya 2,5 meter ya ini. harus ada adegan perpisahan yang terlalu ini apa ya, puitis ya? Puitis, bahas dari mana lagi tuh? Wah, ini akhirnya ya asik sekali nih. Biasanya yang kita nih bahas pasti seputar makanan gitu ya. Atau kemarin tuh yang kita bahas adalah tanaman, tumbuhan. Bonsai ya. Bonsai itu memang cakep banget untuk kita tanam juga di rumah. Tapi nggak kalah cakep juga untuk penambah kemanisan kita di rumah ya. Manis-manis ya. Yang manis-manis. Tapi kalau bilang manis-manis jangan sambil lihat aku ya. Oh, iya. Jadinya salting. Aduh. Nah, biar lebih deket lagi pemirsa ini Borneo dan juga kita dengan narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Boleh dong diperkenalkan kepada pemirsa ini Borneo. Halo semuanya, pemirsa di rumah. Aku Vivi dan di sana yang tadi kami salam perpisahan itu partner saya namanya Dodi. Kami di sini mau memperkenalkan studio baru kami, studio keramik poteri namanya 5 Keramika. Gitu deh pemirsa di rumah. Begitu, sudah diwakili ya. Betul. Perkenalannya di sana. Oke, aku sudah cukup kepo nih. Kak Jeff ada yang dikepoin nggak nih dari mereka? Aku penasaran nih, ternyata ada keramik apa 5 keramik ya namanya 5 Keramika, betul. Ini 5 Keramika. Pertama kali ada di Tanjung Selor atau gimana nih Kak? Betul Kak Jeff, jadi ini pertama kali di Tanjung Selor dan di Kalimantan Utara. Betul, jadi kami itu membawa ini ke sini sih karena emang merasa Tanjung Selor kegiatannya nongkrong, ngopi, main padel, belum ada padel. Jadi kita bingung juga. Jadi adanya aktivitas baru di Tanjung Selor ini sih semoga teman-teman aktivitasnya lebih banyak. Wah, banyak dan Gitu. bermanfaat ya. Banyak dan bermanfaat. Oke, berarti daripada kita cuma nongkrong ya kan, ngobrol-ngobrol yang menghabiskan waktu, lebih baik kita mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat dengan kegiatan-kegiatan produktif gitu ya Kak ya. Ya, dan baru juga jadi kayak pengenalannya lebih ada lah. Oke, udah berapa lama nih Kak 5 Keramika yang ada di Tanjung Selor ini? Baru 1 April kemarin soft openingnya. Jadi baru banget. Ini tuh baru sehari. Baru
1 April baru sehari ya. Wah, ini berarti kita langsung rilis di media yang pertama. Oke. Sepertinya. Gitu. Terima kasih TVRI juga. Ini ulang tahun nanti pasti diingat tahun depan. Oke, jadi pertama kali rilis sekaligus juga pertama kali muncul dan hari ini juga merupakan bagian nanti yang akan menjadi hari ulang tahunnya daripada 5 keramika yang ada di Tanjung Selor. Iya. Ada bagian TVRI-nya. Asik. Ada bagian aku juga ya. Ada bagian kamu dan Kak Jeff juga. Berarti 1 April tahun depan wajib datang lagi nih ke TVRI. Iya. Kado ya. 1 tahunnya ya. Sebagai 1 tahunnya. Ini asik banget nih. Nah, tapi nih Pi, kan dari namanya aja itu adalah 5 keramika gitu. Ini adalah 5 ini apakah ada arti lain atau emang 5 sebagai angka dan ini artinya apa gitu? Pasti mendalam gitu artinya. Oh, ya itulah ada bagian adegan tadi itu yang salam perpisahan itu merupakan nama inspirasi juga dari 5 itu. Kenapa? Karena setiap ingat angka 5 itu tuh merupakan angka keberuntungan kami berdua. Oke, Feng Shui-nya bagus ya angka 5 ya? Feng Shui, betul. Oh my god, sangat Feng Shui. Jadi angka sebelum kenal sama partner aku, dia udah bilang kalau misalnya 5 itu angka favorit aku. Dan ternyata pas ketemu lah sama aku juga gitu. Jadi kayak 5 membawa keberuntungan lah untuk kami berdua. 5 yang menyatukan juga ya ternyata. 5 juga yang menyatukan. Dan keramika itu ya karena di Indonesia sebenarnya ada nama lain keramik dan poteri. Cuman karena kalau pakai nama poteri terlalu asing, jadi kami pilih nama keramik supaya mudah diingat. Jadi 5 simbol buat kami berdua, terus keramika supaya diingat. Oke, wow. Nah, aku penasaran nih, berarti apakah dari 5 keramika benih-benih cinta itu juga tumbuh di situ antara owner ini? Itulah dia, makanya tadi kan pisah sebentar lebay banget ya, gitu. Tapi asik sih, gitu kapan lagi gitu kayak pasangan yang sama-sama mengembangkan diri gitu ya, sama-sama untuk mengumpulkan cuan begitu ya. Ini keren banget, jarang banget, apalagi waktu itu kita ngelihat di flyernya ya, founder and co-founder gitu kayak wah, biasanya kan mungkin antara teman yang sama-sama mau membangun usaha, tapi ini ternyata menjadi pasangan yang positif gitu ya, membangun yang baik. Ini bisa menjadi motivasi juga nih buat pemirsa di Borneo dan buat kita gitu ya. Betul, ternyata berhubungan punya pasangan itu bukan hanya sekedar menjadi pasangan yang apa ya istilahnya Lina. Bukan hanya menghambur-hamburkan uang, ngeluarin duit, ngopi nongkrong biasa semacam itu ya. Tapi ada juga meraup cuan. Betul, pelan-pelan. hubungan yang produktif semacam inilah yang sebetulnya dibutuhkan anak-anak muda saat-saat ini. Asik, berat banget bahasanya pagi ini ya Kak Jam ya. Iya, dari filosofi kerja dan cinta gitu ya. Betul. Iya. Seru. Nah dan ini nih dari sekian banyaknya usaha nih, pasti selain usaha keramik ada usaha apa lagi nih? Oh iya, jadi 5 keramika ini nggak ada kalau misalnya nggak ada Synonymous Coffee. Oh, betul. Juga punya ya coffee shop. Ya betul. Jadi berjalannya 5 keramika ini inspirasinya sih dari coffee shop juga. Coffee shop yang dimanage oleh saya, oleh aku. Itu udah ada 2 cabang. Datang ya teman-teman pemirsa di rumah. Itu ada juga di Jalan Cempedak dan Sabanar Lama. Nah, kebetulan minuman hot itu ada gelasnya, gelas keramik. Oh, berarti yang dipajang di situ? Atas mesin itu biasanya gelas-gelas yang pakai keramik. Bener, wah. Nah, dari situ terinspirasi kayak kita bisa ngurangin sampah plastik dengan pakai gelas produksi sendiri. Jadi kayak kenapa kita harus pakai plastik kalau bisa pakai gelas kerajinan keramik? Sudah ada juga tanah liatnya, tinggal kita jalani aja. Ya udah, sebetulnya sih inspirasinya juga dari coffee shop itu gitu. Wah, jadi keren. Berarti itu ya alasannya ya kenapa akhirnya membuka 5 keramika ini ya gitu. Betul. Jadi
Kadang orang kan kalau mau membuka usaha sampingannya mungkin lebih memilih membuka untuk penggiling apa namanya? Roastery. Di roasterinya ya, binnya gitu. Wah, ini keren nih, malah di sisi yang versi lebih Nampak go berbeda greennya. ya. Go greennya benar. Kalau ditarik lagi ke belakang sih karena Blackpink. Oke, oh iya. Ada apa nih dengan Blackpink? Berat dengan sekali inspirasi kayaknya kalau semacam bahas ini? Blackpink. Karena sih ya saya Jisoo dan Lisa di sini Oke, Jisoo dan Lisa ya bercanda pemirsa ya teman-teman di rumah pemirsa ini Borneo. Jadi gini, waktu awal-awal kebetulan aku dan Herlinda itu teman SMA. Oke, Dia teman bestie. bestie. Bestie, Gitu, kami- kita sebangku ya. Kita sebangku. Teman sebangku dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, bayangin. Iya. Ini kami hanya gimmick aja sih depan kamu ya, Jeff Oke. ya. Padahal kami berdua sudah seperti ini posisinya dari kelas 1 SMA. Betul. Jadi saya sepertinya nampaknya orang asing di antara kalian Oh berdua enggak, nih. mungkin Kajaf bisa jadi G-Dragon Big Bang. Wow. Enggak, bercanda ya Kajaf. Jadi saya ngelihat waktu pandemi kan suka banget Blackpink. Jadi kayak waktu pandemi itu mereka bikin reality show. Dan iya. kebetulan tuh ada episode dia ke Pottery Studio di Korea. Jadi kayak pas nonton itu, seru banget, kayak pengen main gitu. Iya. Terus ternyata beberapa tahun kemudian ada kesempatan ke Jakarta, ternyata udah masuk Indonesia. Dan ternyata sebelum ada Blackpink sebelum Blackpink main Pottery itu bahkan sudah ada di Indonesia juga, cuman aku aja yang telat info gitu. Terus, Jadi kalian berdua ini adalah salah satu fans pertama Blackpink yang ada di Indonesia ya. Oh, Betul. jelas. Sebenarnya kita salah dua dari personilnya mereka gitu iya, ya, iya, gitu. iya. Hanya Cuman karena terdampar di Kalimantan Utara. cuman karena Jadi- kita mundur ya udah digantikan sama personil lainnya. Oke, digantikan oleh Jisoo dan Lisa ya waktu itu Iya, ya. betul. Ya ampun, ini sangat inspiratif sekali sih begitu ya. Tapi bisa dance ala-ala Blackpink gitu bisa ya? Bisa sih, Pargoy aja. Bisa aja gitu Pargoy ya. gitu ya. Wah, ini hanya side news aja ya. Itu kita memang seakrab itu karena yang aku tahu ini memang Vivi Clau ini dia memang panggilannya kebiasaan Vivi Clau karena Vivi Claudia ya. Yes. Dia ini orangnya cukup kreatif. Tapi yang besarnya itu adalah niatnya. Aku tahu dia ini orangnya yang sangat niat. Apa yang dia mau kejar itu memang dikejar gitu. Mimpinya memang ya. Telingamu udah kemana ya? Udah Aduh, kemana ya? ini aku tahan ini biar nggak lepas nih. Oke. Tapi gini, aku salutnya sama dia begitu. Salut banget. Aduh, jangan puji depan orangnya. Asik. Malu aku pulang dulu ya, makasih. Jadi- Kayaknya ada waktu untuk salting ya. Oh iya. Betul. Nah, oke. Kita nih kasihkan ngobrol ya, tapi nggak terasa banget nih tadi nih pemirsa karena kita kasihkan ngobrol. Nah, nanti daripada kita ngajak Vivi Clau terus ya. Kita juga mau ngajak kan dari tadi diam di belakang kayaknya menunggu gilirannya untuk ngobrol ya. Kita mau tahan dulu, kita mau jeda dulu karena kita mau saksikan jeda pariwara yang berikut ini. Halo Boleh nih. pemirsa, jumpa lagi di Ini Borneo mengangkat karya dan abang atau kakak nih? Ganteng. lagi chit-chat yang asik nih dengan owner dari 5 Keramika. Kayak apa gayanya? 5 keramik. Oh gini ya, tangan kanan ya? Asik. Nah ini kita sudah belajar nih. Nah iya, yang di sana sudah hilang. Dia Kemana di mana nih? Kemana tuh? Oh, keasikan di belakang. Kenapa Asik kamu ya? ke belakang sana nggak izin-izin sih? Halo, kita masih bertugas di sini. Sepertinya anggota Blackpink ini terlalu menikmati obrolan sehingga melewatkan satu muk yang sudah mau jadi nih. Satu muk aja udah mau jadi nih, Lin. Tapi tadi aku sempat ngintip-ngintip sedikit ya. Kalau di situ tuh tadi dia emang udah cantik. Pas kamu pegang lagi kok jadi meleot-meleot ya? Nah, ini karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Siap. Nah, aku penasaran nih, Lin. Anda penasaran juga nggak nih? Gimana sih Oke. sebenarnya proses pembuatan muk ini Penasaran dong? sampai bisa jadi
satu muk yang bisa menghasilkan cuan gitu. Gimana nih Kak Dodi nih? Oke. Pertama kan untuk tahap awal itu tanahnya sebelum itu menggunakan ini namanya clay. Clay. Ini adalah tanah liat yang memang khusus untuk proses drawing ini. Nah setelah itu nanti tanahnya dimasukin ke alat drawingnya, kita bentuk sedemikian rupa sampai seperti ini sekarangnya. Oke, ini terlalu laju apa gimana nih? Nah sebenarnya kelajuan sih Kak. Oke, nah aku penasaran nih, apakah ini menggunakan tanah khusus atau ada tanah-tanah lain juga yang bisa digunakan untuk dijadikan keramik? Sebenarnya kita menggunakan tanah khusus ya, karena untuk tanah khusus ini daya rekatnya berbeda dengan tanah-tanah lain. Seperti yang kita tahu mungkin kalau identik dengan tanah liat itu seperti batu bata, genteng bata. Tapi misalnya tanah tersebut digunakan untuk media drawing, itu nggak bakal bisa merekat. Ada daya, ketika dia kering ada mungkin retak, ngebentuknya susah, seperti itu sih Kak. Oke, apakah bisa dibuat juga dari tanah sengketa gitu, bisa nggak sih? Sepertinya tidak bisa. Oke, nah untuk Kak Dodi sendiri ini, kenapa memilih usaha mengembangkan keramik nih? Sementara usaha keramik nih potensinya bagaimana dan keuntungannya gimana nih? Dan membayangkan nggak sih resiko ke depan memilih tanah yang keramik sementara hari-hari ini ada muk yang terbuat dari kaca lain dan sebagainya gitu. Kenapa memilih keramik? Karena yang kita tahu untuk tanah liat ini sudah tidak bisa lepas sih Bang dari penggunaan manusia sejak dari dulu. Misalnya untuk zaman dulu penggunaan tanah liat itu digunakan untuk gerabah, menjadi seng, dan hingga sekarang kita malah berinovasi dari tanah liat ini menjadi kerajinan. Seperti yang kita tahu sekarang, kita bisa menggunakan tanah liat ini menjadi nantinya gelas atau contoh kecilnya asbak, piring, di mana kita sekarang ini meminimalkan penggunaan plastik. Jadi kan kalau misalnya kita menggunakan tanah liat ya untuk sampahnya lebih tidak terurai lah. Misalnya kalau tanah ini kan bisa kita cuci lagi, ketika dia rusak bisa kita buat lagi gitu. Nah, satu lagi yang aku penasaran. Ada nggak terinspirasi atau terbesit di pikirannya Bang Dodi nih terkait kalau orang Dayak itu ya Lin ya, itu biasanya kan kalau nikahan nih pakai Gucci nih dari tanah liat zaman dulu. Nah, dan range harganya itu cukup mahal. Kak Dodi ada inspirasi atau kebayang nggak untuk bikin Gucci yang kemudian itu nanti di acara nikahan orang bisa dibeli lain dan sebagainya. Gucci tempayan ya? Tempayan. Wah, ini langsung berat banget ya. Sebenarnya ini nggak pernah terpikir sih Bang. Ini baru terpikir sekarang. Kak Selamat menjadi berpotensi. Bener, karena kan kalau misal kita buat menggunakan alat drawing ya mungkin tingginya cuma seperti ini, mungkin sekitar ya 30 cm lah, sedangkan tempayan kan tinggi ya. Jadi mungkin mungkin sulit sih untuk pembuatannya, tapi nantilah kita coba kan. Wah, bisa dicatat kali ya itu ya Vivi ya. Iya. Nah, tadi kan mereka kan sudah bahas nih ya prosesnya gimana gitu kan, terus apa yang versi dari Kak Dodi yang menginspirasi dari usahanya kalian ini. Nah, kalau boleh tahu ini cara kalian dapetin clay-nya gitu ya, tanah liatnya ini gimana gitu? Apakah kalian harus ke Sungai Kayan, menyusuri, mencari sampai mengumpulkan 9 bola naganya ya? Betul. Kami sih berusaha untuk tidak ke tanah sengketa seperti yang tadi Kak Jeff bilang ya. Nah, kami udah berusaha untuk mencari tanah di Kalimantan ini. Tapi emang susah. Jadi kami coba tanah di kilo-kilo di Sungai Kayan. Kak Dodi mancing, aku ngambil tanah, enggak. Kayak gitu, tapi memang sudah susah. Jadi aku sama Kak Dodi harus ngambil tanah dari luar gitu. Oke, jadi bukan tanah sengketa, bukan Tanah sungai, tanah Sungai Kayan gitu, agak premium, mungkin tanah Adam dan Hawa. Itu tapi kenapa bentukannya yang di sana dia udah mulai, aku nggak ngerti ya. Jadi ternyata membuat muk itu tidak semudah yang dibayangkan, bosku. Iya, kayaknya itu bukan muk lagi deh kalau aku lihat.
Kalau buat muk, apakah semakin hancur dan semakin abstrak, harganya semakin mahal nih, Bang? Bener. Dia nggak mau kelihatan kayak terlihat salah gitu ya, jadi biar ketika dia salah membuat biar ada nilai jualnya gitu. Kan namanya kan hand building kan, jadi pembuatan tangan. Semakin tidak rata semakin bagus sih sebenarnya. Wah, ketolong dia sama karyanya yang meleot-meleot gitu ya. Nah, tapi ini Vi ya, kalau yang kita lihat yang di depan ini kan, ini udah hasil karya dari produknya 5 keramika. keramika. Nih, ini cakep banget nih. Kalau kita ngelihat ini sangat ukurannya untuk kita nyeduh kopi ya. Iya. Nyeduh kopi. Nih kita tunjukin ke pemirsa gitu. Wah. Pemirsa di rumah kalau bucin-bucin era bisa tulis nama pasangannya dan juga namanya ya. Oh, di dalam sini ya? Iya, betul. Itu kita disediain juga alatnya untuk kita nyetak nama gitu, sama pewarnaannya ini juga? Ada semuanya ada di studio. Di studio 5 keramika. Nah, ini kalau kita lihat nih kan unik-unik ya. Kalau ada yang versi di depan ini bedanya apa dengan yang di sini, Vi? Kalau di depan terlihatnya di sini kan ada warna agak Nih. putih keping-pingan ya. Iya. Itu kami sudah bakar setengah matang. Oh, Itu bedanya dengan yang ini sudah dibakar matang. Bahasa awamnya kayak gitu. Cuman kalau bahasanya sih di glass. Kalau ini bakar biskuit, kalau ini namanya bakar glass seperti itu. Kalau pemirsa di rumah bisa lihat di sini ada, kalau terkena cahaya tuh dia mengkilat gitu. Itu karena ada glasir atau ya kalau di kayu itu pelamir ya mungkin namanya. Gitu bedanya. Wah, jadi memang di 5 keramika kita bisa dapatkan dari masih benar-benar mentahnya sampai sudah jadi gitu ya. Betul. Jadi kita pulang sudah bisa terima jadi gitu. Apalagi kita senang banget kita yang juga membuat, kita yang pakai itu kayak Betul, ada dijaga story. sekali gitu ya. Iya, betul, ada story di dalamnya lah saat pembuatan itu gitu. Oke, wah. Dan ini juga sudah food safe, aman untuk makan dan minuman. Kalau suka seblak, cocok, bisa. Oke, wah kebetulan pencinta seblak nih ya. Kayaknya cocok sekali tuh yang love gitu, Love, seblak love, gitu. bisa. Love buat lambung. Gitu. Kalau Ya, yang di ya. belakang kita ini, ya ampun itu nggak tahu dapat. Kamu bikin piring apa gimana sih Semangka? Ini ternyata memang membuat satu keramik kecil saya ini Kamu kalau kita ngelihat dia, cukup merepotkan nih, Lin. bukannya membentuk sebuah cup di dalam gitu ya, malah semakin seperti bentuk tempat lilin ya mungkin. Jadi aku penasaran nih, apakah ada pelatihan khusus nih untuk yang mau buat keramik semacam ini, Oke. Bang Dadi? Untuk pelatihan mungkin dasarnya dulu ya Kak ya. Tangan itu harus kita taruh di sini mungkin. Oh. Untuk penopangnya. Ada ternyata ya taktiknya ya. Ada, betul. Karena kan betul. kita ngebentuk, nanti tangannya akan menopang seperti ini. Oh, Dan ini tangan harus basah. Enggak, luar biasa Oke. sekali. Ini agak mulai Karena kalau sosip ya misalnya di sana tidak ya. Iya, aku jadi cemburu ini. Bakal susah dibentuknya. Oke, basah semacam ini apa gimana nih? Sekiranya basah cukup. Oke, untuk menghasilkan satu muk ini butuh waktu berapa lama nih, Bang Dadi? Untuk pembuatan satu muk mungkin sekitar 15 menit sudah bisa. 15 menit sedangkan dia dari tadi Untuk pemirsa hampir 20 menit Untuk yang di sudah situ. sering. Oke. Dan entah dia buat apa itu. Tapi kalau kita ngelihat kayaknya Kak Dodi itu tempat puterannya itu yang kayaknya mau digepengin bareng deh. Kita join yuk ke Yuk, situ join, yuk. join. Join. Oke. Kita mau Linda melihat. mau coba. Dia kayaknya nggak mau kalah sendiri ya. Sepertinya para Blackpink ini kan tidak ingin tercemar ya. Oh iya, begitu. Oh jadi iya bener banget. Nah ini nih salah satu nih cewek mungkin agak sulit ya yang senang-senang nail art gitu yang kukunya panjang tuh kayaknya agak sulit ya Iya. untuk bermain. Betul, jadi disarankan kukunya pendek. Kalau bercacat, maksudnya berkuteks-kuteks Iya. nggak apa-apa, asal pendek aja. Iya, wah. Gitu. Nah pas kita nyamperin langsung jadi ya gitu. Kayaknya Iya. memang harus ada tekanan batin Tadi tatapan karena gitu. belum pelatihan. Oh belum pelatihan. Wah berarti dikasih tahu dikit udah langsung paham. Nah ini juga kita penasaran nih di 5 keramika ini juga menyediakan pelatihan yang kayak gitu nggak? Ada pastikan yang datang yang
bener-bener nggak paham caranya gitu. Tiba-tiba di Lima Keramika, aku ternyata bisa buat kayak gini. Diajarin juga enggak? Betul, kami ada kelas-kelas yang guided dan no guided. Jadi kalau yang guided itu jatuhnya private class. Oh, oke. Betul. Jadi kalau misalnya untuk private class bisa tanya-tanya di Instagram kami, di DM Instagram kami di @5keramika. Oke, wah itu buat tanya-tanya ya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya memang karena ini baru, pasti orang-orang di Tanjung Salor juga kurang familiar dengan ini, pasti kami ajarkan. Jadi jangan khawatir untuk datang ke studio. Iya, nah ini yang kita ngeliat nih di layar kita ini ya pemirsa, ini lagi kegiatan apa? Kayaknya ada yang di luar dari Lima Keramika ini, mungkin apakah ini latihan warna-warna atau gimana nih? Kayak workshop ya jadinya ya? Betul, jadi di Lima Keramika selain membuat poteri atau membuat keramik, kami juga ada kelas melukis di kanvas. Jadi bagi teman-teman atau pelukis yang bosan ngelukis di rumah, bisa juga datang ke studio untuk lukis sama-sama di Lima Keramika gitu. Wah, boleh di-spill nggak nih alamatnya? Tadi kayaknya aku belum dengar nih alamatnya di mana nih kita bisa raih yang paling detail deh gitu. Betul. Biar nanti pemirsa langsung mana tahu ada yang dari Kalimantan Selatan, Barat, Timur gitu yang mau main-main dari tengah juga. Bisa dong di-spill ke kita nih. Betul. Jadi teman-teman luar kota atau dalam kota yang masih bingung, kami lokasinya di mana? Kami itu berlokasi di Synonyms Coffee, Jalan Sabanar Lama, Sinonim 1, Jalan Sabanar Lama. Tepat di belakang Synonyms Coffee itu ada studio kami. Gitu deh. Oke, berarti mudah diraih ya. Mudah gitu. diraih. Apalagi ini katanya sinonim yang bersebelahan dengan yang Lima Keramika ini dekat dengan pelabuhan ya. Betul, kami paling ya sekilo lah, kurang dari sekilo dari pelabuhan, di situ letak kami, seperti itu. Ya, wah keren sekali nih. Kita penasaran ya nanti ya Kak Jeff, bisa lah kita main-main ke sana ya. Bisa. Kita pengen buat di sana, berkarya di sana. Berkarya gitu. membuat tempayan bisa. Seperti dia nih kan gitu. Kayaknya keburu listrik yang habis ya kalau kami berdua datang gitu. Nah ini apakah dari keramik yang sudah dibuat nih sudah ada yang terjual, dan untuk satu keramik semacam ini atau mug semacam ini range harganya sudah ada nggak nih dari kakak-kakak? Sudah ada yang terjual dari kelas-kelas yang kami buka, namun belum ada yang, karena baru banget, baru 1 hari buka, jadi belum ada sampai yang proses firing terakhir, masih setengah bakar. Untuk range harga di harga 40.000 ke atas, seperti itu. Oke, wah ini ternyata banyak proses ya. Banyak proses gitu. Nah, kalau kita juga pengen tahu nih pembagiannya nih. Kalau Vivi ngerjain bagian apa, terus nanti Kak Dodi ini bagian apa ya gitu. Kita pengen tahu dari kalian, apakah dua-duanya sebagai tutor sebagai tutor atau enggak? Mungkin salah satunya sebagai pengolah media sosial atau gimana gitu. Kita pengen tahu nih peran-perannya nih. Sebenarnya kita merangkapnya berdua. Oke, Jadi siapa yang ya? bisa menghandle, dia menghandle duluan, seperti wheel throwing, kegiatan ini, mau itu Vivi atau saya, itu sama-sama bagi waktu aja sih. Bagi waktu gitu ya. Kalau bagian membakar dia juga bisa ya? Saya. Memang gitu ya. Karena dia Mbak Vivinya takut masang gas. Aku bagian bakar api unggun aja sama kamu. Kita pramuka banget ya Kita dulu. pramuka banget dulu ya. Wah, keren sekali. Namun aku nggak mau ngelihat daerah sana karena tadi udah bagus, sudah bentuk mangkoknya. Tapi nggak tahu kenapa jadi seperti asbak juga enggak. Kenapa lagi Kak ini? Berarti sudah menunjukkan ya sesulit itu ya untuk membangun nih, membuat Jadi, sebuah karya. Memang patut harus dihargai dengan harga yang spesial memang, karena pembuatan mug pemirsa tidak semudah yang dibayangkan. Jadi potensi untuk mengulang dan mengulang kembali itu sangat tinggi. Gitu nih. Kalau kita ngelihat ya dari awal tanahnya dipakai sampai akhirnya dia sudah berapa kali mencoba, apakah ini juga menurunkan kualitas dari tanah liatnya nanti ke depannya? Misalnya karena sering-sering
digunakan dibentuk, ya. gitu. Apakah menurunkan kualitasnya atau enggak? Ya, masih bisa dipakai berulang-ulang. Sebenarnya nanti bakal menurun dari segi elastisitasnya daya rekatnya. Karena untuk sekarang kan untuk media yang masih seperti ini, untuk daya rekatnya masih sangat kuat dan Boleh? mudah dibentuk. Boleh, Boleh tapi dicoba. kotor Kak. Oke, iya. Wah. Jangan dimakan Linda. Iya, sebenarnya kalau nggak ada kamera masuk mulut ini ya. Wah, ini nih dari teksturnya aja sudah tanah pilihan ya, yang jelas bukan tanah sengketa ya. Jangan. Oh iya. Ini tanah pilihan, ini benar-benar lembut gitu ya. Clay. Clay banget. Kalau ditambahin air juga tetap Bakal mudah ngebentuknya. bakal mudah ngebentuk gitu ya. Kalau Dan- misalnya kita udah latihan nih Kak, Hmm. terus kita taruh lagi di dalam wadahnya, ditutup lagi, terus udahlah besok aja lanjutin, kita kan gen sini kan mager-mageran ya kalau menyelesaikan sesuatu. Nah. Itu gimana? Masih Bisa bisa? aja. Bisa ya? Bisa. Oke, tinggal nambahin air. Benar. Oke, wah keren sekali ini. Menurut aku ya ini 100 banding 10 nih untuk ide kreatif kalian membuka usaha ini gitu. Kayak nggak kepikiran ya Kak Jeff ya? Ya, dan pertama kali ada di Tanjung Selor gitu. Dan Betul. aku penasaran nih, apakah sudah mulai ada komunitas yang kemudian terlibat mungkin untuk mengembangkan hal semacam ini? Untuk komunitas pelan-pelan itu dengan adanya 5 Keramika, kami harapannya sih muncul potensi-potensi baru di Tanjung Selor. Jadi kemarin karena kami ada buka juga kelas melukis, ada beberapa artis yang datang. Oke, siapa nih Iya. artisnya nih? Aku boleh sebut namanya Kak Edi Rati Prasetyo. Itu dia udah 2 kali melukis di tempat kami dan lukisannya selalu dia tinggal dan itu kami pajang selalu lukisan dia. Terus ada juga teman-teman dari Kak Edi yang dia akan ajak juga untuk melukis sama-sama. Jadi yang tadinya kami tidak tahu kalau misalnya di Tanjung Selor itu Ada seniman. ada seniman dan ternyata ada aja, cuman mungkin belum ada wadahnya, jadi baru muncul seperti itu. Kayaknya ada personil Blackpink juga kemarin datang kayaknya. Iya, juga ada juga personil Blackpink yang bernama Herlinda Manoban. Kayaknya aku digoreng terus deh. Digoreng terus ya, pokoknya dia bilang kita berdua Blackpink terus ya. Iya. Tapi kemarin itu aku jalan-jalan ke studionya mereka, asik banget sih. Jadi karena ketika kita melakukan sesuatu yang kegiatan seni itu tidak hanya kayak kayak berkreativitas sudah langsung gitu, tapi dengan lingkungan atau mungkin sedikit musik dengan nuansa yang enak begitu, itu juga menambahkan semangat kita menyelesaikan karyanya kita. Itu tempatnya seru loh. Nah, aku membayangkan satu lagi nih. Apa Apakah ada terinspirasi di bayangannya Bang Dodi maupun Kak Vivi gitu untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha 5 Keramika ini? Kalau kita lihat misalnya di kota-kota lain, usaha-usaha semacam ini yang melibatkan kaum disabilitas mungkin ya. Atau enggak pelatihan anak-anak sekolah dari anak-anak dinas sekolah, pendidikan betul. gitu ya, pemberdayaan perempuan dan anak itu tuh Karena pasti kayaknya gini. ini usaha yang sangat strategis dan ini bisa melibatkan orang-orang mungkin berkemampuan khusus dan bisa dikerjakan sambil duduk gitu ya Lin ya. Iya, Nah, ada itu nggak bayangan ke gimana depannya? tuh, Kak? Ada, jadi visi misi 5 Keramika itu selain go green, kami tuh juga pengen membawa ini ke orang-orang yang belum punya kesempatan untuk mencoba ini. Seperti kami kepikiran waktu itu untuk masuk di lapas. Karena kebetulan saya bekerja juga di bagian hukum. Jadi pengen masuk ke bagian lapas untuk membawa ini. Karena di lapas itu kegiatannya kan karena Makan tidak tidur ada gitu ya. tidak ada hiburan. Jadi kayak pengen bawa ini untuk masuk ke teman-teman di lembaga pemasyarakatan untuk dicoba. Juga untuk betul kata Kak Jeff dan Linda, disabilitas, teman-teman disabilitas juga kami pengen mencoba membawa teman-teman disabilitas supaya bisa mengenal poteri dan berkarya. Tidak ada yang tidak bisa gitu. Asik, luar biasa. Aku kayaknya nggak asing deh denger kata-kata itu ya, tidak ada yang bisa di TVRI Kaltara. Begitu juga ya. Begitu juga dipakai dengan
owner dari 5 keramika ini, owner dan co-ownernya. Nah, mungkin kita nggak minta singkat aja, tapi silakan sampaikan apa sih harapan kalian ke depannya untuk 5 keramika ini, apalagi ini usianya tepat hari ini masih 1 hari gitu ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di tahun berikutnya. Nah, silakan dari Kak Dodi, mungkin habis itu nanti dari versinya Vivi. Silakan ke kamera. Karena 5 keramika baru buka, kami harap untuk prosesnya bisa cepat, untuk masyarakat bisa datang, untuk warga-warga pengeselor, dan terutama kita untuk segi pemasaran kita tetap menyediakan untuk seperti dari pihak disabilitas, lapas atau lembaga masyarakat. Kita menyediakan tempat, kita menyediakan studio. Bila memang ingin berkarya, kita tetap menyediakan tempat untuk mereka berkarya. Dan kami harap 5 poteri ini selalu lancar, dimudahkan dan bisa berkembang lebih besar lagi. Amin. Itu dari Kak Vivinya. Kalau dari Kak Vivinya nih, Karena kami masih bayi 1 hari, Bayi ya? Oh iya, oke. Silakan. kami berharap dapat dukungan yang baik dari teman-teman di rumah yang pengen coba. Silakan datang ke studio kami. Juga untuk dari pemerintahan setempat, semoga kami dapat disupport juga, didukung, dilirik, sehingga kami bisa masuk ke lembaga-lembaga yang seperti lembaga pemasyarakatan, di lapas, untuk teman-teman disabilitas, dan dinas-dinas, mungkin dinas-dinas pariwisata, mendukung pariwisata Borneo Utara. Asik, itu keren nih. Nah, selain kita bisa menjumpai kalian, meraih kalian itu secara offline, kita bisa jumpain kalian juga nggak secara online? Kalau ada boleh spill dong akunnya gitu, apakah di Instagram atau di mana gitu. Itu kita ngelihat berbagai update dan juga mungkin mau kontak-kontakan. Oke, untuk di online kami ada di Instagram dan TikTok di @5keramika. Oke, tinggal ketik ya. Jadi untuk pemirsa ini Borneo yang dari jauh ya, dari Kalimantan manapun atau bahkan mungkin di luar Pulau Kalimantan, silakan bisa di kepoin di media sosialnya gitu. Dan memang menarik banget Lin ya. Ternyata memang sebuah usaha, sebuah bisnis. Aku aja kaget tadi waktu Kak Vivi bilang ternyata 5 keramika itu tidak hanya sekedar berdiri, tetapi dia juga punya sebuah visi dan misi gitu Lin. Iya, dan betul. untuk mengembangkan dan tentu saja berkontribusi untuk Kalimantan Utara. Iya, ya kita tunggu karya requestnya siapa? Kak Jew, ya abang Big Bang gitu ya. Dia requestnya tadi apa? Tempayan, ini kita berat ya. Kak, kamu kalau mau kasih challenge buat mereka yang baru 1 hari, nggak juga langsung tempayan yang sangat tradisional itu, kasihlah pelan-pelan begitu, nggak tahu. Nah ini kasih lihat dong, juga spill dong karyanya. Ini hasil karyanya Kak Jeff selama kurang lebih kita tadi berapa ini ngobrol, berapa lama? Hampir 20 menit. Inilah karya Bunga Bangka. luar biasa. Kita nggak tahu seperti itu adalah air mancur mini gitu ya, tapi luar biasa sekali usahanya Kak Jeff. Keren, sudah ada new experience ya, unlock untuk 2026 ini. Dan terima kasih buat Vivi dan Kak Dodi gitu sudah mengajarkan kita secara singkat mengenai bagaimana dunia pottery gitu ya. Akhirnya kita bisa ngerasain langsung di sini. Sebenarnya aku juga penasaran gitu ya bagaimana sih cara membuatnya, dan langsung saya jadikan kambing hitam aja kajetnya, dan ternyata sesusah itu Dan gitu ya. semoga usaha ini bisa berkembang lebih pesat sehingga kita bisa bertemu lagi nih. Iya, yeay. 1 tahun ke Satu depan. tahun ke depan. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, di lain program dan di lain kesempatan, karena kita mau sama-sama lagi refreshing otak kita dengan satu penampilan lagu dari Fadil. Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang adanya, aku dan kenangan masih teringat jelas. Senyum terakhir yang kau beri untukku,
aku mencoba, dan tak ingin kau mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku, bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Oh, hanya dirimu yang pernah tenangkanku dalam pelukmu saat ku menangis. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa cinta. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ini Borneo, Mengangkat karya dan budaya. Nah, tentu saja tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dan tidak terasa ya Lin ya, kita Iya. sudah ternyata masuk pada segmen yang kedua, dan tadi obrolannya sangat inspiratif dan bisa diharapkan juga bisa bermanfaat dan mampu menginspirasi nih pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Betul banget, dan tadi juga dapat pengalaman baru ya. Benar. Luar biasa sekali, bisa kita pajang nanti itu karyanya Jeff gitu. Oke, selanjutnya nih. Kita Oke. mau apa nih Kak Jeff? Nah, tentu saja kita akan menyajikan juga informasi-informasi menarik seputar Kalimantan, dan kita akan menyapa nih teman-teman yang akan memberikan informasi seputar Kalimantan. Apakah sudah terhubung? Ya, baik. Oke, wah. Sudah muncul semua ya Lin ya? Iya, girl power ini hampir semuanya cewek gitu. Oke. Wah, yang pertama nih kita coba nyapa ya, kita ganti-gantian ya. Nah, kalau dari Kalimantan Selatan, di sini dari Kisah Gimnastiar, tapi kayaknya kalau kita ngelihat bukan ya. Bukan Gitu. Cisai ini ya? Iya, gitu. Nah, boleh dong diperkenalkan sekalian ini kepada pemirsa Ini Borneo, Kak, biar langsung diklarifikasi gitu. Sekalian kita cek audio. Silakan dari Kalimantan Selatan. Halo Jeff dan juga Linda, saya dari Kalimantan Selatan yaitu Alia Soraya. Oke, terima kasih Alia. Mohon maaf atas kesalahan ya, nggak apa-apa, kita masih manusia. Nanti kita akan berjumpa lagi. Kita nyapa lagi kemana? Oke, makasih Alia. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Ada Elma Pratiwi. Halo Elma, selamat pagi. Halo, selamat pagi Jeff dan Linda. Oke, sumringah sekali Elma ya pada pagi hari ini ya. Nampak sangat Bagus bahagia. dong, gitu ya. Berarti aura-aura setelah
libur lebarannya sudah terpenuhi nih buat Kak Ma ya. Ini kayaknya memang kita harus mengagendakan diet sehat setelah habis makan rendang dan buras yang banyak ya. Iya, contohnya aku. Oke, kita lanjut ke Kalimantan Tengah, ada Rabeka Putri. Halo Beka, apa kabarnya? Halo Jeff dan Linda, kabar luar biasa. Bagaimana kabarnya di Kalimantan Utara? Kabar dari Kalimantan Utara kami luar biasa Betul. juga baiknya. Semakin kesini semakin cerah biasanya. Oke, sekarang kita beralih ke Kalimantan Barat. Ada Cantika Nur Permatasari. Halo Cantik. Halo, selamat pagi Jeff dan juga Herlinda. Wow, semakin cantik ya Cantika ini ya. Oh, memang di segmen ini kamu khususkan untuk memberikan semangat yang positif Betul. begitu Sepertinya ya. ini panggung para wanita-wanita hebat yang ada di TVRI. Gitu. Luar biasa sekali. Ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan kembali lagi menghadirkan teman-teman untuk sama-sama kita menyaksikan informasi dari rekan-rekan semuanya. Karena kita akan mau menyampaikan dulu informasi dari Kalimantan Utara. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu dalam Lintas Borneo berikut ini. Baik pemirsa, kita langsung saja pada informasi yang pertama, di mana isu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang sempat viral di sejumlah daerah ternyata tidak berdampak signifikan di Kota Tarakan. Aktivitas pengisian BBM di SPBU Gunung Lingkas terpantau normal tanpa adanya lonjakan antrean kendaraan yang berarti. Berikut informasinya untuk Anda. Kondisi pengisian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Gunung Lingkas masih berjalan sangat normal dengan jumlah kendaraan yang datang dalam batas wajar. Pihak pengelola memastikan tidak terdapat lonjakan pembelian maupun kepanikan atau panik buying dari masyarakat. Harga BBM juga terpantau masih stabil. Untuk Pertalite dijual seharga Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.900 per liter, dan Dexlite Rp14.800 per liter. Dari sisi distribusi, penyaluran BBM masih terjaga dengan baik. Penjualan Pertalite mencapai 15 kiloliter per hari. Sementara itu, Pertamax terjual sekitar 2.000 hingga 3.000 liter per hari. Dan Dexlite 1.000 hingga 2.000 liter per hari. Pengawas SPBU Gunung Lingkas, Eko Sarwako menyampaikan tren penjualan BBM saat ini masih stabil tanpa adanya lonjakan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Adapun antrean yang terkadang terlihat panjang bukan akibat peningkatan konsumsi, melainkan karena faktor teknis seperti proses bongkar muat BBM dari truk tangki. Untuk mencegah praktik penimbunan, SPBU kini menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi secara ketat melalui sistem QR Code. Kendaraan roda 2 dibatasi maksimal Rp100.000, sedangkan kendaraan roda 4 disesuaikan dengan kapasitas tangki masing-masing kendaraan. Sendiri masih seperti biasa, belum ada kenaikan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan lah. Kalau masyarakat pembeli kayaknya untuk di SPBU kami sendiri kayaknya stabil aja Mbak, nggak ada lonjakan seperti yang seperti panik buying, nggak ada, normal seperti biasa aja. Kalaupun antrian panjang ya banyak, biasanya kami sih kalau antrian panjang itu kalau pas lagi ada bongkaran BBM. SPBU Gunung Lingkas ini kan ada 3 produk ya, Pertalite, Pertamax sama Dexlite. Nah untuk Pertalite sendiri masih di harga 10.000. Kalau Pertamax untuk saat ini 12.900, sedangkan Dexlite 14.800. Dari sisi pasokan, ketersediaan BBM di Kota Tarakan juga dipastikan aman dengan tambahan distribusi hingga 40 kiloliter dalam satu hari. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian secara bijak karena distribusi dan stok BBM dipastikan masih sangat terjaga. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, cuaca panas ekstrim melanda Kabupaten Nunukan dan berdampak pada menurunnya ketersediaan air baku, khususnya di Embung Bolong. Dan kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Taka melakukan langkah antisipatif guna menjaga layanan air bersih bagi masyarakat. Dan berikut informasi selengkapnya.
Perumda Tirta Taka menerapkan sistem zonasi dalam pendistribusian air sebagai upaya menghadapi penurunan debit. Saat ini debit air hanya sekitar 50 liter per detik dari kondisi normal 87 hingga 100 liter per detik. Pelayanan dibagi menjadi 2 zona, yakni wilayah Kota Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan dengan sistem pengaliran air secara bergilir setiap 2 hari. Ketinggian air di Embung Bolong saat ini berada pada level waspada, sekitar 1 meter lebih. Sementara itu, Embung Bilal masih dalam kondisi aman dan diperkirakan mampu menopang kebutuhan air hingga 1 bulan ke depan. Untuk kondisi Embung Bolong, sekarang ini ada penurunan sangat drastis sehingga menyebabkan pendistribusian air kami di masyarakat atau pelanggan kami, khususnya di IPA Persemayan yang terdampak di daerah selatan dan daerah kota. Nah, untuk mensiasati sekarang ini kami mengadakan zonasi, ada 2 zonasi. Untuk sekarang ini zonasi yang pertama kami alirkan di daerah selatan. Apabila daerah selatan sudah mendapatkan air dengan merata dan bertekanan di pelanggan, maka zonasi tersebut akan kami pindahkan untuk di jalur kota lagi. Nah, untuk zonasi ini bisa berubah-ubah. Apakah 2 hari yang kami informasikan di media atau bisa lebih dari 2 hari. Karena melihat tergantung pemerataan di pelanggan tadi. Agak lama untuk sistem zonasi ini karena tergantung dari bila ada curah hujan, ya nanti zonasi ini semakin mengecil alamat-alamat yang kita alirkan. Berdasarkan perakiraan cuaca dalam sepekan ke depan, belum terdapat potensi hujan di wilayah Nunukan. Perumda Tirta Taka mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama masa penyesuaian distribusi agar layanan tetap merata. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Oke, baik. Dan kita akan kembali lagi menyapa teman-teman yang ada di seluruh Kalimantan. Oke, sudah muncul di layar kita dan kita langsung saja beralih ke Kalimantan Selatan. Ada Alia, silakan Alia untuk informasinya. Baik, terima kasih Jeff dan juga Linda. Langsung saja ke informasi pertama dari Kalimantan Selatan. Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia geledah kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Dua kotak putih terlihat dibawa keluar oleh tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Usai melakukan pemeriksaan di kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin. Pemeriksaan yang berlangsung di Jalan Duyung Raya ini terpantau memakan waktu sekitar 8 jam. Dimulai sejak pukul 4 sore hingga pukul 12 malam lewat. Petugas terlihat memasukkan 2 kotak ke dalam kendaraan yang diduga kuat berisi dokumen-dokumen penting hasil penggeledahan. Dengan pengawalan, tim penyidik kemudian meninggalkan lokasi menggunakan iring-iringan mobil dinas kejaksaan dan mobil minibus. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kejaksaan maupun KSOP Banjarmasin terkait agenda kunjungan maupun kasus yang sedang didalami tersebut. Nah, menghalangi ini, aduh, hai. Beralih ke informasi selanjutnya, Hari Penyiaran Nasional menjadi momentum refleksi dan revitalisasi bagi lembaga penyiaran RRI dan TVRI untuk keluar dari dominasi konten hiburan semata, tetapi juga menjadi verifikator informasi. Hari Penyiaran Nasional menjadi momentum bagi lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI dalam meningkatkan fungsinya sebagai penyiaran publik. Selain itu juga menjadi titik balik untuk memposisikan diri sebagai media verifikator bagi publik di tengah banyaknya informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kepala Stasiun LPP RRI Banjarmasin, Unggul Supriyadi mengatakan, RRI sebagai lembaga penyiaran publik bisa memainkan perannya sebagai kontrol sosial, selain memberikan nilai hiburan agar bisa kembali ke jati diri dan visi misi. Penyiaran nasional ini tentu RRI harus kembali lagi kepada misi dan visinya terkait RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk bisa memainkan perannya sebagai kontrol sosial selain daripada hiburan kepada masyarakat.
Lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI senantiasa berusaha memberikan konten yang edukatif dan mengedepankan informasi yang benar kepada publik. PLT Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan, Edward mengatakan, TVRI berusaha memberikan konten edukatif dan informatif, juga mempromosikan keberagaman budaya. Di hari penyiaran ini, kami sebagai lembaga penyiaran publik terus berusaha meningkatkan kualitas konten edukatif, informatif, serta hiburan yang sehat, juga mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman budaya lokal. Momentum Hari Penyiaran Nasional, Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI selalu berupaya meningkatkan kualitas konten dan siaran agar senantiasa menjadi alat pemersatu bangsa. Informasi dari Kalimantan Selatan, kembali kepada Jeff dan Linda di Kalimantan Utara. Terima kasih Alia untuk informasinya langsung dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju ke Kalimantan Timur. Ada Elma Pratiwi. Silakan Elma untuk informasi Anda. Timur terdapat dua informasi. Yang pertama adalah dedikasi PNS TVRI Kaltim untuk bangsa dan negara, dan juga Pertamina imbau warga memilah informasi stok BBM. Dan langsung saja informasi pertama, sebagai abdi negara di Lembaga Penyiaran Publik, pegawai negeri sipil di lingkungan TVRI Stasiun Kalimantan Timur dituntut untuk menyeimbangkan tanggung jawab institusional dengan kewajiban memberikan layanan siaran yang jernih dan juga berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pegawai negeri sipil di lingkungan TVRI Stasiun Kalimantan Timur senantiasa harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sebagai abdi negara yang bekerja di sektor penyiaran, setiap personel memiliki tanggung jawab kepada institusi dan kepada masyarakat, bangsa, serta negara. Peran PNS di TVRI Stasiun Kalimantan Timur tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga pada penyediaan layanan siaran yang prima. Hal ini bertujuan agar masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat menikmati tayangan yang tidak hanya jernih secara teknis, tetapi juga berkualitas secara konten. Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur Febriani mengingatkan seluruh PNS yang baru saja dilantik, khususnya yang menduduki jabatan fungsional, telah membawa hak dan kewajiban yang melekat. Para PNS juga memiliki kewajiban sebagai broadcaster, sehingga identitas sebagai seorang broadcaster juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kondisi yang sudah menjadi PNS, semua hak dan kewajiban sebagai PNS sudah melekat. Dan kewajiban sebagai broadcaster juga melekat, karena kita bekerja di lembaga penyiaran yang notabene adalah broadcaster ya. Teman-teman CPNS sudah dilantik 100% setelah kita melewati banyak sekali proses dan perjalanan. Dan kedepannya harapannya semoga teman-teman CPNS yang baru yang sudah dilantik jadi PNS hari ini, termasuk saya, bisa memberikan warna baru dan semangat baru, inovasi baru untuk TVRI Kalimantan Timur khususnya, melalui ide-ide dan juga program yang lebih kreatif dan juga inovatif. Febriani menambahkan, para PNS harus senantiasa meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, sehingga dapat memberikan karya-karya terbaik. Dengan komitmen yang kuat, TVRI Stasiun Kalimantan Timur diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menyajikan informasi yang edukatif, menghibur, dan mempererat persatuan bangsa melalui kualitas siaran yang mumpuni. Febiola Dimas dari Samarinda melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar terkait proyeksi kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 April 2026. Pertamina Patraniaga Kalimantan memastikan hingga saat ini belum ada kenaikan harga BBM non-subsidi, bahkan stok BBM hingga hari ini dinilai masih aman. Area Manager Communication and Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan, informasi yang beredar luas di media sosial belum dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini, perusahaan belum mengumumkan secara resmi penyesuaian harga BBM untuk periode April 2026, serta tidak termakan isu kenaikan harga BBM dan tidak membeli BBM dengan jumlah besar yang menyebabkan terjadinya antrean panjang di SPBU. Menyebabkan antrian sebenarnya kemarin sudah mulai muncul, tetapi alhamdulillah bahwa pemerintah sudah menjawab itu secara langsung semalam, bahwa periode 1 April dan seterusnya untuk kenaikan itu tidak diambil oleh pemerintah. Jadi kami selaku operator, Pertamina selaku operator pada prinsipnya selalu patuh terhadap apa yang diatur oleh regulator, dalam hal ini pemerintah,
Jadi karena memang ini tidak ada koreksi atau penyesuaian harga, maka kami tetap melayani sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Kalau boleh tahu stok di Kalimantan? Alhamdulillah bahwa karena kemarin juga kita baru sampai hari ini juga masih masa Satgas, ya, maka stok semua saya nyatakan bahwa aman untuk konsumsi sampai dengan akhir bulan ini juga tetap aman dan tidak usah khawatir, konsumen tidak perlu sampai panik buying. Lebih lanjut, berbagai narasi yang beredar bahkan menyebutkan adanya lonjakan harga signifikan pada BBM non-subsidi. Namun, informasi itu telah dibantah oleh pihak Pertamina karena tidak berasal dari sumber yang resmi. Andre Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Demikian pemirsa, 2 informasi dari TVRI Kalimantan Timur. Saatnya kembali ke Linda dan Jeff di Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Elma atas informasinya, dan sekarang kita beralih ke Kalimantan Tengah. Ada BK di sana. Silakan rekan BK untuk informasi. Terima kasih Jeff dan Linda. Informasi pertama dari Kalimantan Tengah, di mana Pemprov Kalimantan Tengah menekankan pentingnya kreativitas aparatur sipil negara atau ASN dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi teknis atau Rakortek Bapperida Kalteng tahun 2026. Mengangkat tema penguatan hub inovasi daerah, forum ini menjadi ajang penyelarasan strategi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Strategi penguatan inovasi, yakni sinergi lintas wilayah, membangun kolaborasi riset yang adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakat di bumi Tambun Bungai. Mendorong inovasi sebagai instrumen utama dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Menuntut kreativitas ASN agar tidak terjebak dalam rutinitas, melainkan mampu menjawab tantangan ekonomi melalui kebijakan yang aplikatif. Ini bagian daripada kita untuk bisa mengembangkan daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan tentu juga ini diperlukan pada saat kita menghadapi situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini sangat dibutuhkan sekali adalah kreativitas dan inovasi dari setiap ASN yang ada di Kalimantan Tengah, dan kita berharap kegiatan Rakortek hari ini menghasilkan satu hal yang positif, ya, berimpact langsung kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Melalui Rakortek ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan lahirnya rumusan kebijakan yang tidak sekedar menjadi dokumen formal, tetapi menjadi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Fatur Rajab dan Henry Sera, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik pemirsa, sementara itu harga sejumlah bahan pokok di Palangkaraya masih terpantau tinggi, terutama pada komunitas cabai dan bawang. Dari pantauan di Pasar Kahayan Palangkaraya, harga cabai rawit saat ini bertahan di kisaran Rp120.000 per kilogram. Meski mengalami penurunan dari sebelumnya yang sempat mencapai Rp250.000 per kilogram, harga tersebut masih tergolong tinggi. Selain cabai rawit, harga bawang merah dan bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan. Menurut pedagang, ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang. Misalnya saja faktor cuaca, ketersediaan stok, serta kelancaran jalur distribusi. Sementara pedagang memprediksikan harga tinggi pada sejumlah kebutuhan pokok ini masih akan berlangsung 2 hingga 3 minggu mendatang. Harga lombok sekarang bertahan 120 kalau di pasar kita, Mbak. Apalagi juga ini bawang merah kenaikan kemarin 45, sekarang 65. Begitu juga bawang iya, putih bawang putih ya. Bawang putih kemarin 35, sekarang 45. Ini sebelum kalau kita lihat sebelum lebaran itu mencapai berapa nih sampai kemarin? Sebelum lebaran kita ada jual 50-60 ribu sekilonya. Kalau lebarannya kemarin sampai 250 per kilonya. Setelah lebaran? Pas lebaran. Oh, pas lebarannya. Lebaran kedua, ketiga yang mahal. Berapa tuh? 250. 250 ribu ya, sekilonya. Sekilonya. Oke. Jadi
setelah hari beberapa hari setelah itu nih masih bertahan, turun tapi tetap bertahan di angka yang lebih tinggi, masih tinggi lah. Masih tinggi. 120. 120.000 ya. Iya. Kalau pembelinya sendiri gimana nih Kak? Masih membeli tapi dengan ukuran yang agak sedikit. Kadang-kadang biasanya beli setengah kilo, sekarang beli 1/4. Iya. Nah biasanya Kakak jual ini ambilannya dari mana Kak? Kebutuhannya nih kadang-kadang dari Tangkiling, kadang-kadang dari Kalampangan, kadang-kadang dari Jawa deh. Tapi ini jenis cabai ini ya? Ini cabai lokal yang lebih bagus dan cantik. Yang kualitasnya bagus kualitasnya cantik ya. Oke, nah kalau kira-kira harga tinggi ini, kalau perkiraan Kakak nih sebagai pedagang, ini sampai kapan nih harga tinggi kayak gini biasanya Kak? Kayaknya 3 minggu ke depan deh, baru agak stabil mungkin. Dan kita mudah-mudahan harapannya cepat turun deh. Iya. Kalau dari pedagang juga pengennya turun. Iya, pengennya turun dan enak jualnya juga. Diharapkan ke depan pasokan bahan pokok dapat kembali lancar sehingga harga berangsur stabil. Retri Herayu dan Mulyadi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik pemirsa, demikian informasi dari Kalimantan Tengah. Kembali ke Jeff dan Linda di TVRI Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Rebecca untuk informasinya langsung dari Kalimantan Tengah. Kita beralih ke yang terakhir, yaitu dari Kalimantan Barat. Ada Cantika, silakan Cantika untuk informasi Anda. Baik, terima kasih Jeff, Herlinda, dan juga pemirsa ini Borneo. Untuk informasi pertama dari Kalimantan Barat, yaitu seputar Kabupaten Sintang. Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, menanggapi viralnya video jalan rusak di Desa Bedayan, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Bupati sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalbar mengenai jalan agar mendapatkan perhatian. Seperti inilah jalan kami ke SMP Negeri 5 Sepau setiap hari yang kami lewati. Kerusakan jalan Desa Bedayan, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang yang sempat viral beberapa pekan lalu mendapatkan tanggapan positif dari Bupati Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang langsung berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait kerusakan jalan tersebut. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, Pemda sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Pemda Sintang diminta melakukan pemetaan terkait lokasi jalan yang perlu mendapatkan perbaikan oleh pemerintah. Jalan itu rencananya akan diperbaiki melalui program Inpres Jalan Daerah. Sebab saat ini, Pemda belum memiliki anggaran untuk perbaikan jalan di Desa Bedayan. Tapi kenyataan jalan itu memang jelek. Saya akui demikian. Dan saya komunikasikan juga dengan dari Balai. Tanggapan sudah positif dari Balai. Mungkin agak diprioritaskan nanti. Kita lagi disuruh bikin peta di situ, suruh bikin perencanaan komprehensif di sekitar itu, baik masalah kilo, masalah besar. Jadi kadang-kadang itu juga mujizat, suatu yang nyuruh kesal kita komunikasikan dapat tanggapan positif. Cuma kita nunggu seperti apa, karena duit tidak di kita. Cuma apa-apa yang disyaratkan kepada kita di kabupaten itu sudah saya komunikasikan dengan PU. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menambahkan, Pemda Sintang berupaya melakukan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Namun karena adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, membuat Pemda Sintang harus berpikir keras agar perbaikan infrastruktur bisa dilakukan. Dari Kabupaten Sintang, Widi Aryadi melaporkan. Dari Kabupaten Sintang kita beralih ke Kabupaten Sanggau. Sekolah dasar di perbatasan khususnya SDN 12 Entikong siap melaksanakan tes kemampuan akademik. Namun, sarana penunjang pendidikan dinilai masih belum memadai. Kendala utama yaitu jaringan internet dan listrik di beberapa wilayah yang masih terbatas. April ini sekolah dasar di perbatasan Indonesia dengan Malaysia akan melaksanakan tes kemampuan akademik atau TKA. PLT Kepala SDN 12 Entikong Les Sudi mengadakan tes kemampuan akademik untuk mengukur kemampuan akademik siswa serta menjadi evaluasi mutu pendidikan itu sendiri. Pihaknya menegaskan, untuk SDN 12 Entikong sejauh ini sudah siap melaksanakan tes tersebut.
Lestudi menegaskan, sarana penunjang seperti laptop bantuan pemerintah pusat cukup untuk kegiatan TKA April ini. Lestudi mengakui saat ini jajarannya masih melaksanakan tahap simulasi dengan total peserta 48 orang dan 8 siswa dari SDN 8 Nekan. Ditegaskannya 8 orang siswa sekolah yang menumpang itu karena kekurangan sarana penunjang dan belum memiliki jaringan internet yang memadai. Jadi anak-anak di sini sudah melakukan geladi ini untuk yang sesi terakhir dan untuk terkendalanya itu mungkin terkait jaringan yang kurang stabil beserta mungkin bisa dikolaborasikan dengan pihak PLN agar pasokan listrik kita terjamin seperti itu. Untuk sarana prasarananya seperti laptop dan Chromebook mungkin sudah tercukupi, tapi alangkah baiknya untuk bisa ditambah agar peserta yang ikut juga bakalan bertambah seperti itu. PLT Kepala SDN 12 Ntikong Lestudi mengatakan hingga saat ini tidak ada kendala berarti dan berharap pemerintah pusat bisa menambah sarana pendidikan di perbatasan dan daerah 3T agar proses mengajar dan belajar bisa lebih maksimal ke depannya. Dari Kabupaten Sanggau, Agus Alfian melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Barat, kembali ke Jeff dan juga Herlinda di Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Cantika untuk informasinya dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian. Dan selamat kembali bertugas, kami mengucapkan selamat hari penyiaran untuk kita semua. Dan juga untuk menghibur kita pada hari ini, mari kita nikmati penampilan dari Fadil yang berikut ini. Aku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa. Ku mencinta, kau tak cinta, tak sanggup ku terus bertahan. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, tapi terimalah permintaan terakhirku. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambutmu, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Saya ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita untuk berpisah. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun,
Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Cium keningku untuk yang terakhir, ku kan menghilang jauh darimu. Tak terlihat sehelai rambutmu, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Yuk kembali lagi bersama kami di Borneo mengangkat karya dan budaya. Nah ini di segmen ini yang paling gongnya lagi nih. Betul. Karena kita akan menyajikan informasi mengenai seni, budaya, kuliner, wisata, dan berbagai macamnya yang ada di Pulau Kalimantan. Selengkapnya dalam Khas Borneo berikut ini. Baik pemirsa, kita langsung saja pada informasi khas Borneo yang pertama. Di pesisir pantai Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, ada satu hari yang menjadi momen yang ditunggu-tunggu, yakni rangkaian tradisi tahunan yang lahir sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut bagi nelayan. Bagaimana keseruannya, berikut informasinya untuk Anda. Banyak pihak belum sepakat filosofi mapan retasi atau mapan re-ritasi ini. Tapi guna mengantisipasi perbedaan pendapat, Ketua Dewan Adat Ade Ogi Tanah Bumbu, Haji Pawahisa Mahabatan menyederhanakannya sebagai wujud syukur warga nelayan Bugis Pagatan atas melimpahnya hasil laut dalam 1 tahun terakhir. Pawahisa menyebutkan, dari pengetahuan yang diyakininya, mapan retasi ini pertama kali digelar secara berjamaah pada tahun 1928 Masehi. Waktu itu, Sandro pertama yang memimpin ritual mapan retasi adalah Laicu. Sandro adalah pemimpin adat atau tokoh spiritual Bugis yang memiliki peran sentral sebagai pelaksana ritual. Sandro Laicu bertugas hingga tahun 1940 atau sempat 12 tahun menahkodai Batara Mapan Retasi hingga akhir hayatnya. Posisinya kemudian digantikan keturunannya dari anak hingga cicitnya yang kini sudah memasuki fase Sandro ke-7 dalam hampir 1 abad pelaksanaan tradisi ini. Sebutan Mapan Retasi pun kini bertransformasi menjadi Mapan Re-Ritasi. Prosesi dikemas bernuansa religius, lazim dan familiar disebut Pesta Laut di Pagatan. Dalam rangkaian gelaran pesta adat, nelayan Bugis Pagatan melakukan berbagai persiapan, seperti menyiapkan ritual, membersihkan, dan menghias kapal untuk parade, semarak lomba, serta pagelaran seni budaya. Ketua Adat Ade Ogi Tanah Bumbu mengakui, dalam perjalanannya, event budaya ini mengalami pasang surut. Pernah masuk dalam kalender pariwisata nasional, Visit Indonesian Years, dan dihadiri kepala negara bersama para menteri pada puncak pesta laut. Sayangnya, hal itu tidak lagi terjadi. Harapan pemangku adat, event budaya ini bangkit dan mengembalikan momen kejayaannya dulu. Pada rangkaian Pesta Laut 2026 ini, rangkaian dimulai pada 12 April 2026. Ditandai dengan pertunjukan Malibu Kampung atau Karnaval Budaya
melibatkan seluruh komunitas adat di Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian kegiatan karnaval Kanre Jawa Putih, Manyorong, Melarung, serta pertunjukan seni budaya lainnya. Itu tanda syukur kepada alam, tanda syukur kepada Allah, bahwa setelah alam telah memberikan kelimpahan rahmat, Allah telah memberikan rezeki, maka para nelayan ini melakukan syukur. Dengan pertama itu membersihkan kapalnya, terus menghiasi kapalnya, dan makan-makanlah bersama dengan keluarga. Nah, kenapa selalu ada kalau orang Bugis itu melakukan selamatan selalu ada lakatan? Karena itu untuk merekatkan sesama keluarga kita. Nah, lakatan itu kan kayak ada lemnya itu, Pak. Jadi itu merekatkan, itulah yang dilakukan kebersamaan itu, dan juga silaturahmi terjalin di sana. Itu sebenarnya filosofi Pesta Laut yang sesungguhnya. Pada puncak event Pesta Laut Mapan Reritasi E diawali dengan penyambutan para tamu dengan diiringi berbagai tarian tradisional. Dilanjutkan dengan membawa berbagai bahan kebutuhan pesta dan ritual ke tengah laut menggunakan kapal sandro. Kapal sandro dikawal ratusan kapal-kapal nelayan yang sudah dihiasi dengan semarak berbagai ornamen dan pernak-pernik menuju titik prosesi ritual. Di tengah laut, sandro disaksikan pemangku adat, nelayan dan wisatawan akan melarung. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan makan bersama di atas kapal. Prosesi ini puncak dan menandai berakhirnya rangkaian pesta laut sebelum kembali ke daratan dengan menampilkan aksi parade kapal hias. Lazimnya untuk menambah kemeriahan dan semarak pesta laut, Dewan Adat dan pemerintah daerah juga menyajikan berbagai event di tepi pantai Pagatan. Dari pasar dagang UMKM, bazar kuliner, lomba permainan tradisional, hingga hiburan rakyat menghadirkan artis ibu kota. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan. Wah, keren sekali tadi informasi yang pertama ya Jeff ya. Selanjutnya kita menuju ke informasi khas Borneo dari Kalimantan Timur, yaitu kreativitas generasi muda Kalimantan Timur dalam dunia tata busana terus menunjukkan perkembangan positif melalui sentuhan desain modern. Wastra khas daerah kini tak hanya dilestarikan, tetapi juga diangkat menjadi karya bernilai tinggi yang mampu bersaing di berbagai ajang dari tingkat daerah hingga tingkat internasional. Dan berikut informasinya untuk Anda. Berawal dari ketertarikan di bangku sekolah tata busana, seorang desainer muda asal Kalimantan Timur, Mira, menapaki karirnya secara bertahap hingga dikenal melalui karya-karya yang mengangkat identitas lokal. Ketekunan dan konsistensi dalam mengikuti berbagai lomba menjadi pintu awal baginya untuk mengasah kemampuan, sekaligus memperkenalkan karyanya ke publik yang lebih luas. Dalam setiap karyanya, Mira menjadikan wastra khas Kalimantan Timur sebagai elemen utama. Motif-motif yang terinspirasi dari kekayaan alam seperti pesisir, hutan tropis, hingga unsur budaya keraton diolah menjadi busana modern tanpa meninggalkan nilai tradisional yang melekat kuat. Ajang perlombaan di tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional menjadi wadah penting dalam perjalanan karirnya. Dari sana, Mira tidak hanya memperoleh pengakuan, tetapi juga memperluas jejaring, serta meningkatkan kualitas desain yang mampu mengikuti tren, tanpa kehilangan identitas daerah. Selain sebagai bentuk ekspresi seni, karya-karya ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat luas, mengenai pentingnya melestarikan budaya lokal, khususnya wastra daerah yang mulai tergerus perkembangan zaman. Tahun kemudian mengikuti lomba yang diadakan oleh Dispora di bawah Kemenpora, Pak. Lalu lolos di bidang kota, di bidang provinsi, lalu lanjut melaju di nasional. Itu diadainnya di Palembang, Sumatera Selatan.
Dan ya alhamdulillah dengan mengikuti lomba itu saya bisa memperkenalkan wastra ya Pak ya, karena memang saya sendiri pengen ngulik banget soal wastra Kalimantan Timur. Dan ini juga sih Pak, kenapa saya mengulik wastra, karena tentu saja ingin memperkenalkan. Dan kadang orang awam itu kan ini ya Pak, stuck di batik itu cuman itu aja, enggak kok gitu. Sebenarnya batik itu bisa diolah menjadi gaun yang modern. Mira mengakui wastra Kaltim itu motifnya sangat khas dan punya cerita dari alam, budaya, hingga filosofi kehidupan masyarakatnya, membuat Mira mulai tertarik menjadikannya sebagai bahan utama busana. Sebenarnya ingin beda dari yang lain, iya, dengan caranya memakai wastra. Tujuannya tetap sama, ingin melestarikan budaya lokal, dan lama-lama itu menyadari ya Pak, unik banget, banyak yang bisa ditampilkan, banyak bisa digali tentang, apalagi motif-motif Kaltim itu kan unik-unik ya Pak ya. Dari pesisir, terus dari hutannya, botanikanya, gitu. Kreativitas dalam mengolah wastra Kalimantan Timur menjadi busana modern adalah bukti budaya lokal tetap relevan di tengah perkembangan industri fashion. Sentuhan inovasi yang dilakukan generasi muda mampu menjembatani tradisi dengan selera masa kini. Melalui karya-karyanya, Mira mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap budaya daerah. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mulai mengenakan batik khas daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kedepan Mira berharap dukungan dari pemerintah daerah terus ditingkatkan, terutama dalam memberikan ruang dan apresiasi bagi anak muda yang berkontribusi dalam pelestarian budaya lokal, sehingga wastra Kalimantan Timur dapat terus dikenal dan berkembang hingga ke kancah yang lebih luas. Krisdi Mas dari Samarinda melaporkan. Nah baik pemirsa, sekarang kita beralih pada informasi yang selanjutnya, di mana melestarikan budaya bukanlah soal garis keturunan, melainkan panggilan hati. Melalui deretan nada di Rumah Belajar Bahana Batara, Puspa membuktikan bahwa kecintaan pada budaya Dayak tidak mengenal batas asal-usul. Berikut informasinya untuk Anda. Pernah berada di arena gemerlap penuh sanjung dan puji. Tak selamanya dunia akan digenggam. Ayo berkarya, ayo bermanfaat, yaitu menjadi penjaga budaya dan tradisi. Walaupun darah saya tidak murni darah sebagai anak Dayak, tetapi bagi saya kearifan lokal, tradisi budaya di Kalimantan Tengah, Barito Utara sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Orang jauh-jauh dari tanah Jawa datang ke sini berbakti, membuat lagu, membuat seni karya Dayak yang itu lebih Dayak dari saya gitu loh. Saya selalu berharap akan muncul pionir-pionir baru, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas untuk menjaga dan mengawal budaya tradisi seni daerah di Kabupaten Barito Utara. Itu bisa menjadi pemacu atau pemantik rekan-rekan yang lain untuk berkarya juga. Saya bertemu sumber mata air sejati, Amang Iin. Beliau adalah penjaga api dan saya bertekad meneruskan obor itu. Elak sampai nihau budaya, elak sampai nihau budaya, tanggung jawab itawa uras menjaga seni budaya tradisi
Tiap percikan air, setiap dayungan membawa saya semakin dekat pada tujuan. Menjadikan Barito Utara sebagai lumbung kekuatan budaya melalui lagu daerah yang luar biasa. Kepada siapapun yang ragu, saya berpesan, jangan takut untuk jatuh dan bangun, melepaskan sesuatu yang sudah tidak bisa diusahakan demi meraih yang terbaik untuk kita di masa yang akan datang. Warisan yang kita ciptakan hari ini akan dinyanyikan, akan digunakan, dan akan dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari. Itulah kemuliaan sejati. Semangat semuanya. Bawa nama baik Bahana Batara, Barito Utara, dan Kalimantan Tengah untuk penampilan kita terbaik. Oke? Tanpa ada takdir Tuhan yang bagus, kami tidak bisa berkarya. Bahkan kemenangan dan kegagalan itu juga takdir Tuhan yang membuat kita semakin dewasa dan bijak di masa yang akan datang. Ya, sementara itu pemirsa, dari Kalimantan Barat, yaitu ada air terjun Tikalong menawarkan potensi destinasi wisata yang menarik dengan airnya yang mengalir deras sehingga memberikan kesan percikan alami ketika di bawahnya. Dan keberadaan pepohonan hijau di sekitarnya yang masih asri dan alami menambah daya tarik tersendiri. Dan berikut informasi selengkapnya. Wisata air yang terletak di Desa Tunang dan berada di dalam Kecamatan Mempawah Hulu memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 5 meter. Air terjun Riam Tikalong ini mengalirkan air yang cukup deras, jadi kamu bisa merasakan sensasi percikan alami ketika berada di bawah air terjunnya. Pengelola wisata air terjun Tikalong, Suryadi Yosua, menceritakan, lokasi wisata air terjun berada di pinggir jalan protokol, memudahkan para pengunjung menikmati sensasi air terjun yang ditawarkan. Para pengunjung juga bisa mengeksplorasi keindahan air terjun dengan berfoto maupun langsung merasakan sensasi air terjunnya. Hingga saat ini pengelolaan wisata masih secara swadaya, sehingga masih banyak keterbatasan. Kendati demikian, pihaknya terus berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung, bagi yang akan merasakan sensasi kesegaran airnya, maupun hanya ingin sekedar berfoto. Lokal wisata air terjun Tikalong, tempat mereka foto-foto sambil mandi gitu. Jadi kita buka dari pagi sampai sore jam 5. Kalau malam tuh orang risiko juga kalau malam. Dibuka setiap hari. Cuma kalau hari biasa tuh agak sepi. Yang ramai itu hari Sabtu, Minggu, setiap hari raya lah. Suasana yang dingin dan sejuk membuat air terjun Tikalong cocok untuk dikunjungi bersama dengan keluarga. Uniknya wisata air terjun Tikalong dari pintu gerbang ke lokasi air terjun, aksesnya mudah dengan jarak tempuh hanya sekitar 100 meter, dengan jalan yang landai dan sedikit terjal. Tiket masuk pengunjung juga relatif terjangkau, dewasa sebesar Rp10.000 dan anak-anak Rp5.000. Kendaraan roda 2 Rp5.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenai Rp10.000. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.
Baik pemirsa, dan kita akan beralih ke Provinsi Kalimantan Utara, di mana Provinsi Kalimantan Utara ternyata menyimpan kekayaan laut yang masih alami dan menawan. Salah satunya berada di perairan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bagaimana keseruannya? Berikut informasinya untuk Anda. Provinsi Kalimantan Utara menyimpan kekayaan laut yang masih alami dan menawan. Salah satunya berada di perairan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Karang Malingkit, begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Untuk menuju perairan ini memakan kurang lebih 25 menit dari daratan Mangkupadi. Keindahan ini menarik perhatian Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, yang menyempatkan diri bersama rombongan turun langsung menyelam untuk melihat dari dekat kondisi bawah laut Karang Malingkit. Pada kedalaman 2 hingga 15 meter, kekayaan terumbu karang dan habitat ikan terlihat jelas. Namun di balik keindahan tersebut, masih ditemukan beberapa bagian karang yang rusak akibat praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Gubernur mengajak semua pihak untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan menghentikan cara-cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Ya, kita bersyukur masih banyak yang baik, dan memang kita lihat ada beberapa karang yang hancur, kelihatannya itu bekas dibom ikan, dan kita menghimbau masyarakat untuk berhentilah melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan, khususnya yang merusak terumbu karang. Mari kita jaga bersama kelestarian lingkungan kita, khususnya menjaga terumbu karang di Kalimantan. Terima kasih. Keindahan bawah laut Karang Malingkit berpotensi dikembangkan sebagai wisata selam dan snorkeling. Selain menjadi daya tarik wisata, kawasan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi tentang pelestarian lingkungan laut. Dengan pengelolaan yang tepat, Karang Malingkit diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Bulungan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan. Tim redaksi TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, ternyata itu ya Lin, ternyata di Kalimantan Utara juga memiliki pesona ataupun potensi laut yang sangat menawan. Betul banget, secakap itu ya ternyata laut-lautnya juga di Kalimantan Utara. Dan kita juga bisa menuju ke lokasi kalau dari Kabupaten Bulungan sendiri hanya memakan waktu sekitar 2 jam melalui darat ya Lin. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, itu tadi berbagai informasi telah kami sajikan untuk Anda, dari obrolan inspiratif maupun informasi dari berbagai Kalimantan, informasi dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan, dan juga ciri khas ataupun informasi khas yang unik dari berbagai Kalimantan juga. Dan tentu saja kami sudah tidak terasa sudah menemani pemirsa 2 jam lebih ya Linda ya. Iya betul dan banget. akhir kata saya Jeff Horizon. Dan saya Herda Ingkong. Sampai jumpa lagi dalam
Ini Borneo kita yang berikutnya, karena kita akan selalu hadir dari Senin hingga hari Jumat, dan khusus untuk Kalimantan Utara akan mendapat jadwal pada hari Kamis. Nah, bisa disaksikan pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita mau refreshing lagi nih otak kita dengan satu penampilan yang menyejukkan hati, yaitu oleh Fadil dengan menyanyikan lagu Bersamamu. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, harungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu takkan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Bersamamu kita akan jelajahi semesta, bertualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua, segala baik dan buruk diriku. Ku tahu kau ragu, biar ku beritahu padamu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu takkan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Buka hatimu, segala rasa kan ku berikan untukmu. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu takkan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu takkan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukmu. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, harungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus.